Lari. Alia Saputra, kau harus lari. Kalau tetap di sini, kau akan kehilangan jati diri. Tinggalkan Dimas Wijaya. Hanya dengan pergi kau bisa hidup. Lupakan gengsi keluarga. Yang penting kebebasan. Dan hidup. Aga Pratama di mana? Kenapa tanya aku? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Hanya kamu yang bisa diajak bicara. Aku tak tahu. Arga Pratama. Nona Saputra, jangan lari lagi. Berhenti. Kami melihatmu. Maaf, aku tak sengaja melihat. Bisa menampungku sebentar? Sebentar saja? Keluar. Tak paham bahasa Mandarin ya? Kumohon jangan kembalikan aku. Aku lebih baik mati daripada kembali. Permisi. Maaf tanya, apa Anda melihat pengantin saya? Lari lewat sini? Ya, Maaf tanya, apa Anda melihat pengantin saya? Lari lewat sini? lari ke arah sana. Kamu yakin cewek itu lari ke sana? Lihat apa? Tuan Wijaya. Saya salah, Tuan Wijaya. Maaf, aku tak suka orang yang lancang. Terima kasih. Terima kasih banyak. Jangan salah paham. Aku hanya tak suka orang lain masuk kamarku. Ada urusan lain, kamu bisa pergi dulu. Kamu, ini kamar kamu? Itu bisa pinjamkan baju? Bajuku sekarang terlalu mencolok. Kaos ini cukup untuk menutupimu. Terima kasih. Lalu kamu pakai apa? Aku pakai yang itu. Oh, Bagaimana larinya? apa? Lari. Cepat enggak? Oh, waktu SMP, aku didaftarin lari 400 meter. Waktu itu catatanku, 1 menit 43 detik. Meski, Sudah cukup. Itu sudah memadai. Peringkat enggak penting. Aku butuh keberanian. hah? Satu menit 43. Lumayan. Kau tak bilang tunggu aku.
Kakimu panjang banget. Kakiku panjang, aku hampir terbang ditarikmu. Kalau nggak dicoba, nggak tahu potensi diri sebesar apa. Sudah. Sekarang kau aman. Itu, kamu pinjamkan aku duit taksi ya. HP-ku nggak bawa. Kasih aku WhatsApp-mu. Nanti kalau sudah ada uang, aku transfer. Kamu ini, minta baju saja nggak cukup. Minta duit juga. Minta duit saja nggak cukup. Sekarang minta WhatsApp lagi. Aku? Kalau begitu kasih alamat saja. Aku kirim uangnya. Kenapa perlu taksi? Mau kemana? Ke villa nenekku dulu. Aman? Di luar rumahnya ada danau. Sejak kecil aku takut air. Nggak bisa berenang juga. Jadi jarang ke sana. Mereka pasti nggak nyangka aku ke sana. Untung dia nggak dengar. Itu Kak Arga. Di kursi depan Kak Aga, siapa cewek itu? Kok belum pernah lihat? Dia mau kemana? Kok pergi? Ajaib sekali. Kursi depan duduk cewek. Tapi jujur, ceweknya lumayan cantik. Masa sih? Nggak mungkin. Tangkap mereka. Siap. Aku lapar. Kamu pesan makanan dulu. Aku nggak beli makanan. Aku beli baju dulu sebelah. Nanti aku yang bayar. Makasih. Semua ini akan kubayar kembali. Tenang saja. Aku nggak peduli. Setelah makan, aku antar kamu ke rumah nenekmu. Jangan kontak lagi. Halo Nyonya. Dua pangsit goreng ya. Habis. Minggu lalu si Chen ajak aku ke restoran 3 bintang Michelin. Di depan banyak orang. Dia maksa kasih aku tas mewah Hermes. Bikin kesel aja. Ngerti banget. Aku kemarin ke klub pribadi, tuan muda ketiga grup setiawan, rayain ultahnya. Dia bilang ke orang lain. Aku pacarnya, tanpa tanya dulu. Cuma tidur 2-3 kali. Kok serius banget? Bener banget, Besti. Halo kedua tamu kehormatan. Mau duduk di mana? Perlu saya aturkan tempat dekat jendela? Itu Alia Saputra. Lihat dia pakai apa? Baju dan sepatunya. Dapat dari tong sampah. Wah, kok kayak kenal. Bukannya ini Alia Saputra? Nona Sulung Saputra? Wah, Nona Saputra. Hanya pesan 2 porsi Shengjian? Apalagi bokeh? Katanya sejak Rizal Saputra meninggal, keluarga kaya Saputra di kota pelabuhan sudah jatuh bangkrut. Ternyata kabar itu benar. Jangan lancang bahasa aku. Jangan lancang bahasa aku. Kau jangan... Siapa kau ini? Dulu di hadapanku soangku. Sudahlah. Tapi sekarang, masih mengira dirimu Nona kaya raya? Kau... Bukannya ibumu sudah jual kau ke Tuan Wijaya? Kenapa? Dia tidak mau menerimamu. Jadi kau dikembalikan? Oh, begitu rupanya. Lihat pakaiannya yang lusuh. Harganya tak cukup untuk satu hidangan di sini. Berani-beraninya masih sok di depan kami. Urusanku. Tidak ada hubungannya dengan kalian. Kalau masih berani, mengganggu di sini. Jangan salahkan aku. Tidak ada hubungan. Kuberitahu. Hubungannya besar. Pelayan, Ada yang bisa saya bantu? setiap bulan, aku belanja di sini. Puluhan juta minimal.
Kalian biarkan pengemis seperti ini masuk, makan satu ruangan denganku? Betul. Kurasa restoran ini tidak tahu kelasnya sendiri. Kita sebaiknya jangan datang lagi ke sini. Maaf, maaf. Dua nona jangan marah. Saya akan minta dikeluar sekarang. Maaf. Silakan Anda pergi. Santai saja. Restoran macam kau ini, aku akan datang lagi? Mau pergi gitu aja? Barusan, meja dan kursi yang kau sentuh, serta alat makannya. Sudah terkontaminasi kuman dari pengemis sepertimu. Gimana ini? Iya, meja kursi alat makan. Sudah kau kotori. Penuh kuman, harus ganti rugi. Kuman? Kalian sendiri penuh mikoplasma. Masih takut kuman? Kau berani sekali. Hari ini kalau kau tak berlutut dan minta maaf pada kami. Aku bukan orang Hartono. Dengar, kota pelabuhan sudah berubah. Mulai sekarang kau, Alia, coba sebut satu. Untuk keluarga Hartono dan Gunawan. Keluarga Hartono dan Gunawan? Aku tidak tahu. Ada keluarga macam itu di sini? Jangan-jangan ada yang pikir naik jabatan lewat ranjang. Bisa jadi keluarga kaya? Berani kau pukul aku? Wanita murahan. Ayo sini. Tenang. Siapa kau ini? Berani pukul ya? Si! Wanita murahan ku bunuh kau. Iya, hajar dia. Apa ini? Toko yang sangat mewah? Aku tidak tahu. Tuan, Anda siapa bagi Alia? Kamu siapa? Tahu kami siapa? Coba bilang. Kalian siapa? Kalau jawabannya tak memuaskan, mulai sekarang kalian tak perlu bicara lagi. manajer restoran. Apa yang terjadi? Dia menghancurkan restoran kita. Cepat hentikan dia. Dasar buta. Kenapa kau cari masalah dengannya? Masih mau hidup di kota pelabuhan? Ada apa? Manajer restoran tadi sepertinya sangat takut padamu. Kau dan restoran itu ada hubungan apa? Maaf. Aku tidak butuh teman. Antar aku ke rumah nenek. Lalu jangan hubungi aku lagi. Benar kan? Aku mengerti. Kenapa kau di sini? Alia, kau kembali. Sudahlah. Kau terluka. Jangan sampai infeksi. Biarkan aku obati. Lepaskan. Kau tahu aku mencintaimu. Kalau kau nurut, tidak akan begini. Ini malam pengantin kita. Kuharap kita bisa membuat kenangan indah. Aku ambilkan obat. Adakah yang bisa menolongku? Antar aku ke rumah nenek. Lalu jangan hubungi aku lagi. Benar kan? Sial. Kenapa aku marah? Kumohon, jangan antar aku kembali. Aku lebih baik mati. Aku selalu berharap ada yang akan menyelamatkanku. Tapi aku tahu, tidak akan ada
Alia, masuklah. Waktunya pulang. Alia. Sudahlah. Hati-hati. Alia. Kau tahu kabur dari pernikahan sangat menyakitiku? Aku tak mungkin menikah denganmu. Kau takkan bisa kabur. Alia Saputra. Kembali. Dengarkan. Hei, berhenti. Aku tak akan mendekat. Jangan sakiti dirimu. 1 menit 43 detik. Satu menit 43 detik. Alia Saputra. Hari ini dia tak bisa selamatkanmu. Aku mati. Atau aku pergi. Kau mustahil selalu bisa menghentikanku. Alia Saputra. Kemari. Jangan takut. Aku takkan biarkan kau mati. Dia tak bisa selamatkanmu. Kalian tak akan bisa lolos. Aku tak tega menyakitimu. Tapi terhadap dia, beda. Alia Saputra. Kembali. Dengarkan. Kemari. Percayalah. Aku takkan meninggalkanmu lagi. Alia Saputra. Saat ini, meski dia berbahaya di depan, aku akan masuk ke kegelapan. Ke ketidakpastian. Alia Saputra adalah istriku. Kembalikan dia padaku. Dasar pembunuh. Jangan kira aku tak tahu siapa engkau. Aku akan menemukanmu. Ada apa? Kau basah kuyup. Ganti ini. Nanti sakit. Aku sudah ganti. Ayo pergi. Masih ada tempat untuk kita? Ada. Tempat itu agak terpencil. GPS tak bisa ke sana. Aku saja yang nyetir. Kau tak terlalu hafal jalan? Aku? Maaf. Aku baru bohong. Sudah kuduga? Kalau kau tak menampungku, aku tak punya tempat untuk pergi. Cepat atau lambat, aku akan ditangkap Dimas dan ibuku, dibawa kembali. Kau baru janji takkan tinggalkan aku. Maaf. Aku juga bohong. Kenapa? Aku tak boleh punya hubungan dengan siapapun. Aku bisa rasakan kau sedang menanggung sesuatu. Aku dengar Dimas Wijaya bilang, dia memanggilmu pembunuh. Aku tidak takut. Asalkan bisa lepas dari ibuku dan Dimas Wijaya, aku bahkan tak takut mati. Aku juga tak takut mati. Kalau kau tak setuju, aku tak akan lepas gas.
Saat itulah aku sadar, kita berdua adalah orang yang tersisih. Bahkan tak bisa saling memiliki. Aku tahu. Berhenti. Cepat berhenti. Kau tak perlu mati bersamaku. Kenapa? Kenapa harus menghentikanku? Kenapa tak biarkan aku mati? Kenapa? Sudahlah, jangan menangis. Aku tidak menolakmu. Tapi kau juga harus janji padaku. Jangan lakukan hal seperti ini lagi. Berikan padaku. Kau adalah orang kedua yang melindungiku tanpa pamrih. Aku hanya mau jadi yang pertama. Siapa orang itu? Ayahku. Tapi sekarang, dia tak bisa bersaing lagi denganmu. Kenapa serius sekali? Saat ayahku masih ada, aku hidup sangat bahagia. Setelah ayahku meninggal, ibuku, demi mempertahankan kehidupan sosialitanya, memberikan harga terbaik untukku, dan menjualku ke Dimas Wijaya. Maaf. Kenapa kau minta maaf? Yang seharusnya minta maaf adalah aku. Tadi kau bahkan menyelamatkanku. Aduh, sangat seru loh. Lihat. Rambut tidak boleh dicatok atau diwarnai, nilainya naik. Berat badan dipertahankan 40 kg, nilainya naik. Kulit harus tetap putih mulus. Jaga sensitivitasnya, nilainya juga naik. Lihat. Aku cukup putih kan? Ku beritahu ya, aku bukan barang biasa. Aku sangat berharga. Jangan bicara begitu tentang dirimu. Ini tidak lucu. Aku rindu ayahku. Sedikit membencinya karena rindu. Itu karena kau mencintainya. Bagaimana denganmu? Barusan dengar Dimas Wijaya memanggilmu pembunuh? Kau membunuh siapa? Kenapa kau diam? Tidak bisa bicara? Atau tidak mau bicara? Tidak tahu harus bagaimana mengatakannya. Nanti ku ceritakan setelah kupikirkan baik-baik. Arga Pratama, kau orang yang sangat baik. Aku bisa mengenalinya dari matanya. Saat kau memandangku, agak mirip seperti ayahku. Saat Dimas Wijaya memandangku, seperti melihat sebuah barang yang sangat memuaskannya. Dia bisa memilih seenaknya. Jangan lanjutkan. Tidak. Kau sama sekali tidak tahu betapa mengerikannya Dimas Wijaya. Yang dia inginkan adalah kendali dan kontrol mutlak. Dia bilang mencintaiku. Peduli padaku. Bahkan, takut aku mati. Tapi dia sama sekali bukan manusia. Sebenarnya di hatinya, aku dan semut tak ada bedanya. Hanya saja,
Aku lebih memuaskannya daripada semut. Ayo kita pergi. Kita kemana? Akan kubawa kau melihat-lihat duniaku. Meski Arga sudah membuka dunianya untukku. Tapi baru sekarang aku sadar, kami berasal dari dunia yang berbeda. Alia Saputra, selamat datang di duniaku. Sayang, siapa dia? Halo, namaku Alia Saputra. Dia Maya Lestari, pembalap. Kami tidak ada hubungan. Kami pasangan. Kau juga tahu, pria seperti Arga. Selalu cari pacar, tapi bukan untuk jangka panjang. Bukan begitu. Pertemuan pertama, Kau buat dia ketakutan. Arga! Apa sebenarnya hubungan kalian? Siapa dia? Kita sudah putus sejak lama. Hubunganku dengannya tidak perlu kujelaskan padamu. Sejak kapan kau main dengan anak manja seperti dia? Dia pantas? Berdasarkan apa? Karena dia pintar diranjang? Cukup. Arga! Jangan lupa, untuk apa kau kesini? Kau datang untuk balapan. Ini sirkuit balap, bukan klub malam. Arga. Jangan gegabah. Dengarkan aku, urusanmu jadi terganggu. Oh mana? Aku tunggu di samping. Jangan lupa janjimu. Paling tidak kau masih tahu diri. Tertarik dengan balapan? Bisa kuajari. Tertarik? Tapi aku, Itu sudah cukup. Ayo naik. Rian Kusuma, bantu aku. Aku tak mau lihat wanita ini di sirkuit balap. Hah, Sudah hafal semua? ya sudah. Nanti kamu duduk di kursi depan. Sekarang aku tidak berani biarkan kamu nyetir. Sebenarnya aku bisa nyetir. Waktu itu aku cuma takut kamu benar-benar tinggalkan aku. Sekarang tidak perlu takut. Kamu duduk saja dengan tenang di kursi depan. Kalau begitu, perlu aku bantu apa lagi? Tidak perlu apa-apa. Lihat saja aku menang. Kak Arga. Mari sebentar. Datang. Aku pergi lihat dulu. Tunggu aku kembali. Malam ini kita minum sedikit. Berani-beraninya merebut priaku. Ayo kita balapan. Siapa yang menang, dialah yang bersama Arga Pratama. Arga Pratama itu manusia. Dia bukan hadiah lomba. Lagi pula, mobil ini juga bukan punyaku. Aku tak akan adu denganmu. Kalau mau balapan, tunggu Arga Pratama kembali. Sekarang bukan urusanmu lagi. Yang ada di garis start sekarang adalah kamu. Mulai, mereka mau mulai balapan. Iya, aku sangat menantikannya. Pasti sangat seru. Mobilku. Mobilku. Mana mungkin? Kamu salah dengar. Aku pergi lihat. Kamu lebih baik berdoa Alia Saputra selamat. Sudah kukatakan, kalian berdua bukan dari dunia yang sama. Dia tidak suka tipe seperti kamu. Tapi tipe seperti aku yang bisa memberinya sensasi. Balapan dimulai. Aku bisa kasih kamu 5 detik. Jangan bilang aku nakal. Kau ngapain? Kau sadar sedang buang waktu? Kau gila? Kau tahu apa arti menghormati lawan? Mengalahkanmu. Barulah hormat terbesarku padamu.
Arga, aku takkan lepaskan kau. Arga, kau di sini? Lalu siapa di mobil itu? Arga, yang di mobilmu, pacar barumu kan? Berani sekali, berani balap lawan Maya. Maya sekarang yang terkuat di tim. Arga, kalau kalah, mobilmu akan jadi milik Maya. Belum tentu siapa yang kalah. Untuk menang, di tikungan depan ada kesempatan. Itu medan terkuat Maya. Lagi pula, menyalip di tikungan keahliannya. Dia menyalip, dia menang. Hebat. Dapat orang dari mana? Gila kau. Kau kalah. Gila kau. Kau kalah. Kau sadar kau ngapain? Aku sedang bertarung. Bagaimana kalau terluka? Lupa janjimu? Aku... Maaf. Kau... Akulah pemenangnya. Kau bukan anggota tim kami. Kau tak berhak balapan. Kembalikan kunci ke Arga. Ini urusan kami. Jangan ikut campur. Kau tahu? Inilah sebabnya Arga tak suka padamu. Diam! Ku peringatkan kau. Jangan ku dengar lagi. Kesabaranku ada batasnya. Maya Lestari ya. Aku dan Arga Pratama lah yang satu dunia. Kami berdua tak takut mati. Dia bisa korbankan nyawa untukku. Kau bisa? Ini beda kami. Berikan padanya. Ayo pulang. Pacar kamu pasti tak suka aku ke sini. Sudah ku bilang, dia bukan pacarku. Kau sengaja bilang begitu, buat salahku ya. Arga Pratama, kau pulang. Dia lagi... Hari pertama bawa dia ke rumah. Kau berubah, Arga Pratama. Kenapa kau di sini? Dulu kau kasih kunciku. Lupa? Apa? Kunci? Tak ada urusan. Kau bisa pergi dulu. Kami butuh istirahat. Jangan senang dulu. Kesenanganmu takkan lama. Terima kasih. Ya. Pintu ada di sana. Harusnya kau tahu kan? Aku tidur di mana? Aku tidur di mana? Jangan nakal. Mau tidur di sini? Atau di sofa? Entahlah soalmu. Yang jelas aku, hari ini lelah sekali. Perlu tidur di kasur. Baiklah. Tak kusangka. Aku malah dengan seorang pembunuh, tidur satu ranjang. Tapi aku tak takut sama sekali padanya. Malah merasa aman.
Lagi pikir apa? Tidak ada. Selamat malam. Cantik. Main sebentar yuk. Pergi saja. Maaf. Permisi. Pernah lihat orang ini? Permisi. Anda pernah lihat orang ini? Tidak. Sepertinya hari ini, sial sekali nasibku. Ini kartu nama saya. Nomor telepon saya ada di sini. Dia istri saya. Kalau melihatnya, tolong beritahu saya. Hadiah besar nanti. Halo. Arga, kamu perlu tenang sekarang. Kendalikan dirimu. Alia. Jangan takut. Aku datang untuk membawamu pulang. Nona Sulung, sebaiknya Nona pulang bersama Tuan Wijaya. Lebih baik mati daripada ikut dia. Aku sama sekali tidak mencintainya. Cinta bisa ditumbuhkan. Asal kau nurut. Bersamaku kau akan bahagia. Jangan mendekat. Tolong aku. Berani-beraninya kalian masuk ke rumahku, cari mati. Arga, ya. Statusmu sekarang apa? Tak perlu kujelaskan lagi. Masih berani macam-macam denganku? Awas sisa hidupmu. Dihabiskan di dalam... Hati-hati kaca. Kakimu. Kau, Kalau kau tahu statusku, kau juga harus paham. Ancamanmu tak mempan padaku. Demi dia, aku rela korbankan segalanya. sudah di ujung tanduk masih keras kepala. Bangun dan tangkap Alia. Soal Arga. Tembak sampai mati juga tak apa. Siap. Kau si Pratama? Jangan salahkan aku tak kenal ampun. Demi Alia, aku juga bisa lakukan apa saja.
Alia, dia itu pembunuh. Orang nekat. Jangan biarkan dia menghancurkanmu. Kembalilah. Gimana? Kakimu tidak apa-apa? Luka kecil. Tidak apa-apa. Aku benci kamu. Aku juga sayang kamu. Cepat bangun. Tangkap mereka. Ya. Kita sudah aman. Hmm. Ayo. Kamu tahu kenapa aku suka balapan? Kenapa? Setiap kali aku injak gas, rasanya seperti bisa lari dari segalanya. Mereka... Kenapa? Bilang kamu pembunuh? Itu? Gak mau cerita juga tidak apa-apa. Kalau kamu sudah siap, ceritakan saja padaku. Waktu itu, aku mabuk berat di sebuah pesta. Ingin pulang, aku sendirian ke tempat parkir. Sebentar lagi sampai. Nak, kamu tidak apa-apa? Jalan lihat-lihat, buta. Halo? Kamu tidak apa-apa? Pasti karena doronganku, dia sampai terdorong ke mobil yang lewat. Tanganku ini telah membunuh orang tak bersalah. Kita semua pernah salah. Tapi sekarang kamu sudah menyesal. Jangan terlalu menyalahkan diri, menyiksa diri sendiri. Jangan lakukan hal yang menyakiti dirimu lagi ya. Aku jadi sedih. Aku tak bisa lupa wajahnya. Dia punya keluarga. Punya anak. Dia mati karena aku. Akulah yang menghancurkan hidup orang yang mencintainya. Kamu bahkan menyelidikinya. Tapi aku bahkan tak sanggup baca berkas itu tuntas. Nama orang itu adalah
Shen. Nama orang itu adalah Shen. Maaf, Tidak apa-apa. Kamu jawab teleponnya dulu. halo siapa ini? Kamu lupa? Masih punya ibu? Ah, sayangku, Masih berani menyebut diri ibu? Ibu mana di dunia ini yang menjual anaknya demi uang? sudahlah. Agak pertama itu, sudah kau bohongi 2 kali? Marahnya pasti sudah reda. Dia kan pemimpin grup Wijaya. Di kota pelabuhan posisinya tinggi. Dia mau merendah mengikutimu? Harusnya kau bersyukur. Kamu malah tak tahu menghargai. Itu karena kau tak paham. Apa itu? Cinta? Mencintai seseorang tak ada hubungannya dengan uang. Sayangnya, matamu hanya lihat uang. Tak paham cinta. Setelah ayahmu meninggal, utang sebanyak itu, siapa yang tanggung? Aku punya caraku. Dan kau hanya tak mau hidup susah. Mobil dan rumah itu satu-satu dilelang, akulah yang merendah. Memohon agar jangan menyita tempat tinggal terakhir. Kami, saat itu kau di mana? Kerabat dan teman yang biasa menjilat kita, semuanya sekarang kabur semua. Saat ditelepon, selalu sibuk. Arga Pratama, dialah yang menolong kita. Karena dia cinta padamu, makanya dia mau bantu kita. Tapi kau malah tak tahu terima kasih. Kau sangat dingin dan menjauh darinya. Jangan lanjutkan. Kalau tak cinta, mana mungkin aku mau menikah dengannya? Kalau kau tak rela kehilangan kehidupan sosialitamu, kau saja yang nikahi dia. Jangan telepon aku lagi. Tunggu! Kau mau apa lagi? Cek pesanku. Untuk Alia sayang, aku siapkan hadiah ulang tahun. Di dalamnya, ada rekaman video dan foto bersama. Dari kecil sampai besar. Semuanya bersamaku. Apa istimewanya itu? Mending kasih dia tas mewah edisi terbatas. Atau mobil. Aku paling kenal anakku. Dia tak suka barang-barang begitu. Ini loh, ku pelajari 2 bulan untuk edit video ini. Pasti dia sangat suka. Kenapa video ini tak kau beritahukan sebelumnya? Sejak ayahmu meninggal, siapa yang peduli? Sekarang videonya di mana? Ayahmu simpan. Di flash disk. Flash disk itu disimpan di Villa Selatan Kota. Villa? Villa itu bukannya sudah disita? Betul. Termasuk villa itu dan semua isinya akan disita. Dan 3 hari lagi akan dilelang. Kalau kau mau ambil flash disknya, kau harus menangkan lelang villanya. Villa itu dulu dibeli ayahmu, seharga 675 miliar rupiah. Siapa yang bisa bayar segitu? Anakku sayang, kau pasti tahu jawabannya. Oh ya, ada juga kasus si cowok liar itu. Kasusnya belum benar-benar selesai kan? Dia sekarang orang dalam pengawasan khusus. Kalau terjadi sesuatu yang buruk, maka dia akan langsung ditangkap lagi. Apa yang kau rencanakan? Aku larang kau sentuh dia? Perlu aku sentuh? Posisi keluarga Wijaya di kota pelabuhan. Menginjak mati seorang pembunuh. Lebih mudah dari menginjak mati seekor semut. Anakku sayang, pertimbangkan baik-baik. Tahu kenapa? Aku suka balapan. Setiap kali ku injak gas, rasanya seperti bisa lari dari segalanya. Tanganku ini telah membunuh orang tak bersalah. Ada apa?
Terjadi apa? Siapa yang menelepon? Nyalakan lampu depan mobil. Tunggu di mobil. Maaf. Apa aku membangunkanmu? Arga. Aku akan meninggalkanmu. Apa? Ku bilang, aku akan meninggalkanmu.
Jangan bercanda, 1 menit 43 detik. Apa kau jijik karena kutitip kau di hotel? Hari ini juga aku cari rumah, tempat yang bisa kita tinggali dengan tenang. Aku sudah sadar. Kita bukan dari dunia yang sama. Masa sih? Alia. Mau kemana? Aku mau kembali ke Dimas Wijaya. Apa? Dia akan memberiku uang, memberiku tempat tinggal yang lebih baik. Dia juga tak balap liar, memberiku rasa aman. Saat bersamamu, aku selalu merasa terancam. Bagiku, yang paling berbahaya adalah tergoda kehangatan pelukanmu. Tapi aku justru jatuh cinta padanya. Dan yang paling aman adalah kembali ke sangkar yang semestinya. Hari ini keluarga kita akhirnya bisa duduk, makan bersama. Di saat bahagia ini, ayo kita bersulang. Mari kita rayakan. Alia, kau dengar aku? Aku bilang kita bersulang. Jangan paksa dia. Baik. Tak mau minum ya sudah. Tapi besok sudah lelang. Flash disk itu masih di villa. Entah kapan bisa dibuang orang. Halo Tuan Muda Wijaya. Kau tak mau flash disk peninggalan ayahmu? Kalau mau, jadi anak baik. Bahkan kalau harus pura-pura, berlakulah meyakinkan. Baik, silakan tamu terhormat mengambil tempat. Lelang kami akan segera dimulai. Gelang ini adalah karya terakhir desainer genius Julian Ferdinand sebelum beliau wafat. Sekaligus, untuk pertama kalinya, dilelang. Harga buka 225 miliar rupiah. Cantik sekali. Sayang, kau suka? Aku tidak suka. Dia suka. Anakku ini dari kecil suka perhiasan. Dia bilang begitu agar kau tak perlu bayar. 50 miliar. Ini langsung 50 miliar. Bagaimana ikut lelang? 50 miliar pertama, 50 miliar kedua. 50 miliar. Terjual. Ini hadiah pernikahan pengganti untukmu. Suka? Dia suka. Terima kasih. Tapi ini terlalu mahal. Aku tidak mau. Kau tidak mau lagi. Barang peninggalan ayahmu? Tapi ini cantik. Aku sangat suka. Terima kasih, Dimas. Kau cantik. Gelang ini cocok dengan kulitmu. Selanjutnya kita lihat item lelang terakhir hari ini,
Dibangun keluarga Saputra. Salah satu terbaik di kota pelabuhan. Villa mewah tepi laut. Taman Zaria. Harga buka 157,5 miliar rupiah. Dimas, tolong. Ini satu-satunya permintaanku. Anak baik, sekarang kau mengerti? Yang kau inginkan, hanya Dimas yang bisa berikan. Semua itu bisa kuberikan padamu. Yang ku mau hanya Taman Zaria. Tapi ingat ini. Apa yang kujanjikan padamu, pasti kulaksanakan. Aku bukan boneka, di tali tanganmu. Selain itu, jangan bermimpi. Kalau begitu, hentikan semua tipu muslihatmu. Dan jangan lagi cengeng. Bahkan jika Dimas Wijaya hari ini memenangkan Taman Zaria, besok aku bisa menggempurnya jadi puing. Asal kau minta, apapun akan kulakukan untukmu. 675 miliar rupiah. Astaga, ini sudah tak mungkin ditawar. Percuma datang. Serahkan saja pada mereka. Memang atas disebut pemimpin grup Wijaya. Sekali bertindak, langsung membuat orang gentar. 3 miliar? Meski kemungkinannya kecil, tetapi ada yang mau menawar lebih tinggi? 675 miliar rupiah pertama. 675 miliar rupiah kedua. Terima kasih. Villa ini akan kuhadiahkan untuk calon istriku tercantik, Alia Saputra. 675 miliar rupiah. Terakhir, Utama 1,125 triliun rupiah. 1,125 triliun rupiah? Siapa itu? Kau tak seharusnya datang. Tapi kau ada di sini. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Alia, aku datang untuk membawamu pergi. Apa maksudmu? Lelangnya belum selesai? Siapa menang belum pasti. Belum tahu. Alia, rumahnya sudah kubeli. Kau tak boleh pergi dengannya. boleh aku menyela? 1,125 triliun rupiah. Ada yang mau menaikkan tawaran? Dia mustahil punya uang sebanyak itu. Arga Pratama. Jangan cari gara-gara di sini. Kau tak lihat ini tempat apa? Ini bukan arena balap liar tempatmu biasa bertaruh nyawa. Berbuat semaumu akan ada akibatnya. Dia muncul dari mana? Ini 1,125 triliun rupiah? Di kota pelabuhan. Sejak kapan ada orang seperti dia? Kok kami tak tahu? Jangan-jangan penipu? Kurasa dia dan Dimas Wijaya sedang berseteru. Mungkin dia sengaja datang untuk mengacaukan acaranya. Tunggu, Arga Pratama. Wajahnya kok agak familiar. Dan Marga Pratama ini, jangan-jangan dari keluarga Pratama itu? Maksudmu orang terkaya kota pelabuhan? Keluarga Bima Pratama? Tidak mungkin. Betul. Aku ahli waris keluarga Pratama. Arga Pratama. Apa? Apa? Kau ahli waris orang terkaya pelabuhan? Keluarga Pratama? Bukankah dia cuma seorang cowok pembalap liar? Bagaimana mungkin dia ahli waris keluarga itu? Aku juga baru tahu. Ada yang mau jelaskan ke aku? 1,125 triliun kedua? 1,3 triliun rupiah. Aku tak percaya. Kalau kau benar ahli waris, mana mungkin aku sama sekali tak dapat informasi. Aku pernah menyelidikimu. Kau hanya berandalan di sirkuit balap liar. Itu membuktikan kekuatan dana grup Wijayamu masih kurang 2,25 triliun rupiah. Apa? 2,25 triliun? 2,25 triliun. Sudah 2,25 triliun. Ada yang mau tawar lebih tinggi? 2,25 triliun pertama. 2,25 triliun kedua. 2,25 triliun terjual. Lelang ini telah berakhir dengan sukses. Tak kusangka. Rumah ini
akan kembali ke tanganku seperti ini. Terima kasih. Kau tak bisa menahannya. Dimas, Tidak, aku bisa. Kau tidak. Alia ikut aku. Ini bagaimana? Keluarga Pratama pun tak bisa kusakiti? apapun yang kau beri, aku juga bisa. Yang tak bisa kau beri, aku pun bisa. Masih ada kelebihan apa yang kau miliki? Arga, aku hanya cinta Alia. Kenapa kau selalu melawanku? Masih belum paham? Bukan ingin mengurung Alia, tapi memberinya kebebasan. Mulai sekarang, tak ada lagi yang bisa mengurungmu. Dimas, tunggu. Tunggu aku. Aku sangat rindu. Detak jantungmu cepat, Arga. Kau buta? Bukan aku. Arga! Bukan aku. Arga! Bukan aku. Arga! Bukan aku. Sudah tenang? Ada apa? Aku bermimpi tentang masa lalu. Aku tak sengaja. Baik. Jangan takut. Apapun yang terjadi, akan kita hadapi bersama. Alia, kau pulang. Dimas, ini aku. Dimas, Alia, tak boleh bersama Arga. Katakan sekarang, apa gunanya? Setelah kau lihat ini, kau akan paham
Arga, Ganti baju yang kusiapkan. Temui aku di restoran emas. ada apa sih? Sampai segini meriahnya? Dia mau apa sebenarnya? Alia Saputra. Maukah kau menikah denganku? Santai aja. Alia Saputra. Gimana kalau nikah sama aku? Terlalu sembrono, kan? Alia, kau datang. Alia, kau datang. Dimas Widaya. Sudah sampai di titik ini, masih mau apa lagi? Alia, aku takkan menyakitimu. Aku mencarimu karena ada hal yang harus kukatakan. Tak ada yang perlu kita bicarakan. Tahukah kau siapa yang dibunuh Arga? Siapa? Maksudmu? Orang yang dibunuh Arga adalah ayahmu, Rizal Saputra. Dimas Wijaya. Aku sangka kau bisa melakukan hal seperti ini. Dulu, meski aku tak suka padamu, kupikir kau dan ibuku bukan tipe orang yang sama. Sekarang, demi mencapai tujuanmu, kau malah mulai memfitnah Arga? Aku sangat kecewa padamu. Ini berkas yang baru 2 jam lalu. Diambil dari pengadilan. Ada capnya. Lihat sendiri. Kurasa, kau sudah tahu jawabannya di hati. Orang yang dibunuh Arga adalah ayahmu. Alia. Alia.
Tuan Wijaya. Ada urusan mendesak di grup? Benar-benar harus Bapak yang datang. Akhirnya kau sadar. Kau mau bunuh diri. Kau tahu nggak? Kau koma seharian. Keracunan alkohol akut. Lambung dicuci, dikasih infus. Aku sempat khawatir, nggak bakal lihat kau sadar lagi. Dia datang nengok aku? Segitunya cintamu padanya? Sampai mau mati buat dia? Mau apa? Butuh apa? Biar kuambilkan. Pulang. Manager, tamu ini kenapa? Sewa penuh berhari-hari. Nggak pesan makanan, nggak pesan minuman. Nggak ngapa-ngapain, cuma duduk di situ. Otaknya bermasalah ya? Otakmu yang bermasalah. Dia kan udah bayar sewa penuh. Ya terserah dia mau ngapain. Tunggu aja dia panggil. Dia sekaya itu? Harga di restoran kita, di seluruh Hong Kong, bisa dibilang termasuk 3 termahal. Dia pakai uang jajan aja. Bisa beli restoran kita. Ya ampun. Sekaya itu, ganteng lagi. Sayangnya, agak bodoh. Kamu yang bodoh. Kak Ye gimana? Masih nungguin? Senin, Rabu, Jumat nunggu di rumah. Selasa, Kamis, Sabtu nunggu di restoran. Minggu ke sirkuit balap. Oh ya, urusan yang kusuruh kamu selidiki, sudah ada hasil. Jangan-jangan ada yang memang tidak beres. Sopir yang menabrak mati, ayah Alia Rizal Saputra, punya banyak catatan kriminal. Dia tipikal pengangguran. Dan setelah Rizal meninggal, rekeningnya dapat 5 juta yuan. Kalau begitu, kematian Rizal tak ada hubungannya dengan Arga? Dia difitnah? Ngapain lagi sembunyikan bukti? Ayo, beritahu dia. Jangan, kenapa dia yang nunggu Alia? Kok malah diam-diam nunggu dia? Ini tak adil. Begini saja, kau tak perlu lagi khawatirkan Alia. Kalau Arga bisa tetap di sini, aku lebih suka keadaan sekarang. Memang gaya khasmu, Maya. Tapi, buktinya hilang. Aku kan kenal kamu. Pasti ada cadangan. Keluarkan. Ayo pergi. Kemana? Cari Arga. Dia harus tahu. Bertahun-tahun ini, dia hidup dalam penyesalan. Ini harus berakhir. Ayo. Aku mau sendirian dulu. Ini tak seperti dirimu. Kami sudah selidiki kebenaran malam itu. Berani lihat? Bukti. Aku sudah tak peduli dengan bukti apapun. Aku cuma harap Alia tak terlalu menderita. Bukti di sini? Dari mana kau dapat? Lupa, keluarga temanmu kerja apa? Selama ada jejak di internet, pasti bisa ditemukan. Bayu Permana, kau hancurkan hidupku. Cukup sampai di sini. Jalan selanjutnya, biar dia tempuh sendiri. Kalau kau mau balas dendam, aku bantu. Tapi aku mohon, jangan sakiti dirimu. Tindakanmu ini cuma buat yang peduli sedih. Apa gunanya?
Alia Saputra. Kumohon, hiduplah. Aku bunuh dia. Nyawa bayar nyawa. Itu pantas untuk Arga Pratama. Jangan lukai dia. Apa? Akhirnya kau bicara. Ulangi. Jangan mati. Untukku. Baik. Aku turuti. Asal kau sembuh, semua aku turuti. Nah, begitu. Alia Saputra. Asal kau sembuh, apapun maumu, balas dendam atau apa, ku bantu. Aku selalu di sisimu. Karena aku cintamu. Jagalah dia. Jangan biar pria lain dekat. Ada masalah apapun, langsung laporkan. Ya, ya. Ketemu juga. Alia Saputra. Aku mau sendirian. Alia Saputra. Ini aku. Mau apa kau kesini? Kau urusan. Jangan datang. Dimas Wijaya cari kau. Aku tidak. Dulu kukira salahku. Tapi sudah kuselidiki. Yang bunuh ayahmu orang lain. Alia Saputra. Percaya padaku? Tentu aku percaya. Lalu kenapa kau usir aku? Jangan sampai Dimas Wijaya tangkap kau. Aku ingin kau. Tolong bantu aku cari pembunuhnya. Aku ingin tahu siapa dia. Aku ingin pelakunya. Mendapat hukuman setimpal. Mari pergi dari sini. Aku akan bantu kau cari si pembunuh. Balas dendam untuk ayahmu. Ini rumah si pembunuh? Dialah yang mengemudi dan menabrak ayahmu sampai tewas. Dia Bayu Permana. Kutemukan sebelum kejadian, ada yang kirim 500 juta ke rekeningnya. Kalau si pengirim uangnya, Masih dalam penyelidikan. Tapi dia tak bisa sembunyi lama. Merebut rumah orang. Aku akan lapor polisi. kau kenal kami? Aku tak kenal kalian. Cepat pergi, aku akan telepon polisi. Tak kenal kami? Lari untuk apa? Kenapa kau bunuh ayahku? Siapa yang menyuruhmu? Kau bisa bicara sekarang. Atau setelah disiksa sampai babak belur tak berbentuk. Tapi ku beri jaminan. Aku punya banyak cara untuk paksa kau buka mulut. Baik. Aku bicara. Aku tanggung orang tua dan anak. Lepaskan aku dulu. Apa? Kejar. Jangan. Aku bilang, aku terima uang. Tapi aku juga terpaksa. Ibuku sakit. Sangat butuh uang ini. Jadi demi uang, kau bunuh ayahku? Kau Alia Saputra, kan? Tumbuh besar sekarang. Aku lihat fotomu. Diberikan Paman Fajar padaku. Tidak mungkin. Pamanku tak mungkin melakukan hal seperti ini.
Kalau kau berani bohong lagi, Sumpah mati. Semua yang kukatakan benar. Pamanmu meminjam uang dari ayahmu. Ayahmu tak mau meminjamkan. Makanya pamanmu berencana bunuh dia. ini cuma omongan sepihak. Apa buktimu? Sejak ibuku meninggal, aku semakin menyesal melakukan hal ini. Aku selalu tunggu ada yang cari aku, tapi tak kusangka. Hari ini datang lebih cepat. Di flash disk ini, ada semua obrolan dan video dengannya, serta info transfer uang. Sudah lama kuduga ini akan terjadi, jadi kubuat salinannya. Kalau info di sini palsu, kau tamat. Mana mungkin pamanku bunuh ayahku? Kalau tak percaya, bisa konfrontasi langsung dengannya. Jangan susahkan aku lagi. Menyusahkanmu? Nyawamu pun tak cukup bayar ini. Nyawamu pun tak cukup bayar ini. Kalau begitu, aku milih menyerahkan diri. Aku menyerahkan diri, oke? Ayo. Kita cari pamanmu. Bagaimanapun juga, kita harus memberi keadilan untuk ayahmu. Arga. Info itu asli. Yang transfer uang ke Bayu Permana bernama Fajar Mahendra. Dia paman alias Saputra. Serahkan semuanya padaku. Bisa lacak posisinya sekarang? Di Villa Rati Mahendra. Apapun pilihanmu, akan kutemani. Ayo. Aku tak percaya. Ibuku bisa lindungi dia selamanya. Kak Rati, tolonglah aku. Aku butuh modal usaha. Proyek kali ini beda dari yang dulu, pasti sukses. Cuma 200 juta. Kasih dong, aku mohon. Bukan kakak pelit, tapi keadaan keluarga sekarang. Kau kan tahu, Minta Dimas saja. Dia suka Alia. Pasti dikasih. awalnya aku pikir, kalau Alia nikah sama Dimas, aku bisa lega. Tapi siapa sangka, si kurang ajar itu kabur. Gimana mau minta? Kak, kau tega lihat, aku mati. Kakak tak punya uang untuk modalmu. Jangan omong mati-mati. Ngawur. Fajar, kau ingat, dari kecil, setiap kali minta uang, pernah kakak tolak? Batas jam 12 malam. Kalau tak bisa bayar, bunga 200 juta. Anggota tubuhmu kupotong, lalu kujual per bagian. Kak, tak mau bantu? Kakak benar-benar tak punya uang. Kalau Rizal masih hidup, mungkin dia mau kasih. Dia paling sayang kamu. Belum tentu. Menurutku, kamu jangan cuma keluyuran di luar. Aku takut orang-orang jahat. Kapan ajakmu judi? Fajar Mahendra, kok bisa kau main judi? Kau sungguh mengecewakanku. Kak Rizal, apa masih ada kesempatan untukku? Fajar, ada tidaknya kesempatan itu, tergantung dirimu sendiri. Kak Rizal, aku mohon padamu, tolong aku sekali lagi. Aku janji tidak akan judi lagi. Kalau aku bantu kau lagi, sama saja merusakmu. Judi di dalam negeri itu ilegal. Lebih baik kau menyerahkan diri. Kak Rizal, aku tak bisa menyerahkan diri. Kau tega melihatku jatuh ke jurang. Kak Rizal, ku mohon, tolong aku sekali lagi. Sudah kukatakan, tidak bisa. Itu dia. Tabrak dia sampai mati. Kak Rati. Sekarang kau tengoknya. Aku adik kandungmu satu-satunya.
Fajar, jangan terlalu khawatir. Kita kan saudara kandung. Kakak akan cari jalan. Apa yang bisa kau lakukan? Kau... Dasar anak ini. Alia. Apa? Kau sudah menemukan pembunuh ayahmu? Fajar Mahendra, kau mau apa? Kak, jangan salahkan aku. Ini semua gara-gara kau dan Kak Rizal. Apa maksudmu? Kakak iparmu? Apa yang kau lakukan padanya? Apa katamu? Kakak iparmu? Apa yang sudah kau lakukan padanya? Semua salahmu yang tak mau kasih uang. Salah Kak Rizal yang meremehkanku. Kalau bukan karena kalian, aku tak akan sampai seperti ini. Fajar Mahendra, apa yang sudah kau perbuat? Cuma judi doang. Menang ku balikin 2 kali lipat. 200 juta buatmu, bukan apa-apa. Tapi buatku, uang itu buat nyawa. Dulu selalu kau beri. Kenapa sekarang enggak? Jadi, Rizal Saputra? Kau yang bunuh? Kenapa? Kenapa kau bunuh dia? Hentikan! Fajar Mahendra, kami sudah punya bukti kejahatanmu. Sisa hidupmu, kau habiskan di penjara. Paman, kenapa kau lakukan ini? Kak Rati, kau janji jagain aku. Sekarang kau lihat, anakmu perlakukan aku begini. Aku yang bicara. Selama ini, kita selalu dekat. Sejak kapan kau berubah? Kak, kita kan keluarga. Marga Saputra itu orang luar. Kak, asal kau hancurkan buktinya, kita tetap keluarga. Bagus kan? Jangan mimpi. Aku pasti balas dendam untuk ayah. Alia, balas dendam apaan? Itu cuma salah paham. Waktu itu aku cuma mau nakutin ayahmu, tipu dia buat dapat duit. Dia! Tabrak dia. Tabrak dia. Seperti ini. Masih disebut nakutin? Baik. Kalian semua mau aku mati? Dengar, ayahmu tak punya hati. Mati pun dia pantas. Dia! Tabrak dia. Memang kau serakah tak pernah puas. Berdasarkan penyelidikanku, setelah Rizal Saputra menikahi kakakmu, dia telah mentransfer ratusan juta yuan padamu. Semuanya kau habiskan untuk berjudi, bukan? Itu memang hakku. Keluarga kami tak berutang padamu. Tapi kau bunuh ayahku? Lalu bagaimana? Bahkan jika kuakui semuanya, apa yang bisa kalian lakukan? Kak Rati, kau akan benar-benar mau memasukkanku ke penjara kan? Kak, Kau pembunuh. Mengirimmu ke penjara. Sudah terlalu ringan. Kak, asal kau hancurkan buktinya, kita tetap keluarga. Jangan. Kak, kau merawatku, memberiku uang. Bukankah itu sudah seharusnya? Selama ini kan selalu begitu. Sudah dari dulu begini. Rizal Saputra mati. Bukankah itu menguntungkanmu? Kau dapat semua hartanya. Aku cuma minta sedikit saja. Cukup buku, selesaikan masalah kali ini. Dan beri aku 2 juta yuan lagi. Tidak. Masih ada bayi mana? Dia butuh uang. Aku bayar dia 5 juta yuan sekali. Aku akan bayar lagi untuk minta bantuannya. Kali ini, aku minta 7 juta yuan. Aku tak punya uang sebanyak itu. Kak, Sampai kapan kau mau melindunginya? Kau tahu apa yang kau ucapkan? Alia. Bukankah ibumu selalu begitu? Akulah adik kesayangannya. Kau bunuh orang yang kucintai. Matilah kau.
Kak, Kau bunuh orang yang kucintai. Matilah kau. Kak. Kak, bajunya terlalu mahal, jangan dibeli. Lihat, temanmu punya. Pasti cocok dipakai. Jangan disimpan saja. Kakak hanya ingin kau tumbuh bahagia. Kak, nanti kalau aku kaya, akan kubelikan banyak barang bagus. Adikku yang baik, sungguh manis. Ayah, akhirnya pembunuhmu berhasil kutangkap. Ayah, akhirnya pembunuhmu berhasil kutangkap. Kumasukkan ke penjara. Ibu, demi balas dendammu, harus mendekam 3 tahun. Dia sungguh mencintaimu. Selama ini aku salah sangka. Jadi kepergianmu yang tiba-tiba adalah pukulan berat baginya. Dia jadi tak seperti dirinya. Kupikir hanya begitu bisa meringankan depresinya. Oh ya, ini Arga. Halo, Paman. Kalian pernah bertemu? Masih ingat? Waktu itu, dia mabuk berat dan menyenggolmu kasar. Maafkan aku. Aku tak akan minum lagi, Paman. Meski bukan kau, pembunuh ayah Alia. Tapi bukan berarti aku akan menyerahkan Shenli padamu. Apa yang kau katakan di makam ayahku? Aku suka Shenli. Tak ada kaitannya dengan hal lain. Aku akan berusaha keras membuatnya bahagia. Kalau kau merasa bisa saingi aku, silakan coba. Kenapa kau lihat aku? Siapa yang lihat? Lalu kenapa mukamu merah? Mukaku tidak merah. Jauhi aku. Tidak mau. Aku memang mau begini. Shia. Nanti ada yang dengar. Biarkan mereka dengar. Kau mau apa? Shia. Kau sudah tak sabar? Tentu aku buru-buru. Tak tahukah sudah berapa lama aku menahan? Waktu kecilmu begini rupa.
Mulai sekarang, izinkan aku jagamu seumur hidup. Ada apa? Mau apa? Kau mau bawa aku kemana? Nanti kau tahu. Ayo. Hati-hati tangga. Hati-hati anak tangga. Sini. Tak bisakah kau kasih tahu? Mau apa sebenarnya? Misterius sekali. Nanti kau tahu. Kenapa belum sampai? Sudah siap? Lepaskan aku. Selamat ulang tahun. Ini semua untukku? Basa-basi. Siapa lagi yang dianggap layak diperlakukan begini? Jangan lihat Kak Arga, biasa dingin kayak es. Tapi kalau siap-siap buat kejutan, dia serius banget. Kami aja hampir dibuat gila. Kenapa nggak kasih tahu aku duluan? Aku juga nggak siap. Ayo. Ayo. Semuanya, kemarilah. Ucapkan harapanmu. Cepat, minta apa? Jangan, nanti nggak terkabul. Dulu kupikir, seumur hidupku, cuma bisa kabur dari kenyataan lewat balapan. Sampai kau datang ke hidupku, dan buat aku tahu, apa artinya degup jantung. Dan apa artinya perhatian. Kau satu-satunya kelembutan di balik semua kegilaanku. Jadi, Alia Saputra, maukah kau menikah denganku? Jadi, Alia Saputra, maukah kau menikah denganku? Katakan iya, katakan iya. Katakan iya, katakan iya. Dasar bodoh. Ngomong itu di depan mereka. Buat apa sih? Tentu saja aku mau. Katakan iya. Kak Alia bilang iya. Selamat ulang tahun istriku. Cium, cium, cium. Cium, cium. Selamat ulang tahun istriku. Cium, 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 cium. cium, cium. Ini duel terbesar abad ini. Arga Pratama menang dengan mata tertutup pun. Banyak yang taruh Dimas Wijaya menang. Artinya Dimas Wijaya lumayan menarik. Bagus kau. Kau buka taruhan. Walau dia terima lamaranmu, tapi kami juga ada janji nikah. Siapa menang, barulah berhak bersama Alia Saputra. Ku temani sampai akhir.